Shalom sahabat-sahabat, kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Salah satu channel yang banyak mewartakan, mengabarkan, memberitakan hal-hal terkait dengan Injil Yesus Kristus, yaitu Injil yang memberitakan tentang kerajaan Allah. Allah yang dikabarkan atau Theos atau God atau Elohim yang dikabarkan adalah Elohimnya Yesus Kristus. Yang di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17, Yesus mengabarkan bahwa aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Ayat lengkapnya mengatakan di situ ketika Yesus berbicara di depan Maria Magdalena untuk memberikan pesan kepada murid-muridnya, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi yang oleh Yesus disebut sebagai Bapanya, itu juga diidentifikasi sebagai Bapanya para murid. Yang oleh Yesus disebut sebagai Allahku, itu juga Allahnya para murid-murid Yesus. Baik teman-teman, baik semuanya yang memperhatikan video ini, terima kasih juga buat siapapun yang mau membagikan channel ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik ya, tentang Trinitas. Bukan menjadi sebuah rahasia lagi ya, atau bisa dibilang sudah menjadi konsumsi umum. Banyak orang mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang tidak percaya kepada Trinitas maka akan disebut sebagai bidat. Ya, bidat itu artinya ajaran yang menyimpang dari kitab suci. Ya. Jadi jika ada orang-orang yang mengaku Kristen, menyebut diri sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak percaya kepada doktrin Tritunggal atau Trinitas, maka oleh banyak guru-guru atau banyak orang dianggap sebagai bidat, ajaran yang sesat. Nah, sahabat-sahabat, beberapa contoh diantaranya adalah teman-teman kita yang menyebut diri sebagai kelompok saksi Yehova atau saksi Yahua. Ya. Ada juga Kristen-Kristen yang menyebut diri sebagai kaum Unitarian, Biblical Unitarian, dan beberapa kelompok Kristen lainnya, di mana mereka begitu tegas mengatakan bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Nah, kelompok-kelompok seperti ini kemudian seringkali dicap sebagai bidat. Ya, karena dianggap bahwa kalau tidak percaya Trinitas, maka itu menyimpang dari kitab suci. Kalau tidak percaya Trinitas, maka itu adalah bidat. Begitu kira-kira. Ya. Hal ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Dan di Indonesia selama puluhan tahun juga sudah tersiar kabar bahwa orang-orang yang tidak percaya Trinitas maka akan disebut sebagai bidat. Tidak diakui sebagai kelompok Kristen. Begitu katanya. Tetapi sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan membuktikan bahwa para orang-orang yang menyebut kelompok yang tidak percaya Trinitas sebagai bidat, justru sebenarnya kalau mau jujur, kita bisa mengatakan mereka adalah bidat yang teriak bidat. Mengapa? Karena sesungguhnya secara Alkitab ya, Trinitas itu tidak pernah ada tertulis. Trinitas bukan ajaran dari Alkitab. Sehingga jika mau dinilai sebagai menyimpang atau sebagai bidat, justru ajaran Trinitaslah yang bisa kita sebut sebagai bidat. Jadi para guru-guru pengajar Trinitas bisa juga disebut sebagai bidat yang teriak bidat. Nah, sahabat-sahabatku, seperti apa sebenarnya Allah yang dikabarkan oleh Alkitab? Apakah benar Allah itu konsepnya adalah Trinitas? Seperti yang selama hampir 18 abad ya, gencar dikabarkan oleh banyak orang. Nah, hari ini kita akan sama-sama mengkaji secara biblical kontekstual. Jadi karena iman Kristen yang benar adalah iman Kristen yang harus dibangun di atas dasar Alkitab,
di atas dasar ajaran para nabi, ajaran Yesus Kristus, dan ajaran para rasul. Nah, hari ini kita akan melihat sesungguhnya siapakah Allah yang benar menurut Alkitab. Ini saya tulis di sini. Satu-satunya Allah yang benar dalam Alkitab. Kita akan melihat sama-sama apa yang diajarkan oleh para nabi sebelum Yesus Kristus, yang tercatat begitu akurat di dalam kitab suci Perjanjian Lama, maupun apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, serta apa yang diajarkan oleh para rasul penerus Yesus ketika berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, atau the only true God. Langsung saja sahabat-sahabatku, kita akan melihat di beberapa era ya. Pertama kita akan buka di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Perjanjian Lama, di era zaman Nabi Musa. Di dalam Perjanjian Lama ada sekitar 6.800 kali nama Allah itu disebut sebagai Yahweh, atau ada yang menyebutnya Yahweh atau Yehovah. Ditulis dengan tetragramaton, 4 huruf mati dalam abjad Ibrani. YHWH. Yod, He, Vav, He. Ya. Nah, Allah yang disebut sebagai Yehovah atau Yahuwah atau Yahweh itu, itulah yang dikabarkan oleh para nabi. Dan di zaman Nabi Musa, yang sekitar 1520 tahun sebelum Masehi, Nabi Musa menyebut Yahweh. Jika di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan bahwa Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel. Yahuwah itu Allah kita, Yahuwah itu Esa, Yahuwah itu satu. Kemudian di dalam Ulangan pasal 32 ayat 6, Allah Yahuwah itu oleh Musa diperkenalkan sebagai Bapa. Ya. Saya akan bacakan ayatnya sahabat-sahabat. Teman-teman juga bisa buka di dalam Alkitabnya masing-masing ya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-6. Demikian ada tertulis. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Yahuwah, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Jadi di dalam Ulangan 32 ayat 6, Yahuwah yang disebut sebagai Allahnya bangsa Israel, yang menciptakan manusia. Sang Maha Pencipta itu disapa sebagai Bapa. Ya. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau? Jadi Allah atau Elohim atau Theos atau God yang di dalam kitab Perjanjian Lama disebut sebagai Yahuwah, itu di zaman Nabi Musa sekitar 1500 sebelum Masehi disapa dia sebagai Bapa, penciptamu. Ya. Dalam seluruh tulisan Nabi Musa, tidak pernah Nabi Musa memperkenalkan bahwa Yahuwah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti yang diajarkan oleh doktrin Tritunggal. Tidak pernah. Tetapi di zaman Nabi Musa yang diperkenalkan sebagai Allah adalah Bapa. Ulangan 32 ayat 6. Nah sahabat-sahabatku, Nabi Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Dan Nabi Musa ketika memperkenalkan Allah Sang Maha Pencipta itu, yang namanya disebut sebagai Yahuwah itu, sangat jelas diperkenalkan sebagai Bapakmu. Ya, mu-nya maksudnya bangsa Israel. Jadi bangsa Israel adalah anak-anaknya dari Allah atau Yahuwah.
Dan Yahwa adalah bapaknya bangsa Israel. Nah, istilah anak ini beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya bahas. Jadi siapa bangsa atau orang yang taat kepada Allah, maka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, bangsa Israel dianggap sebagai anak-anak Allah. Bangsa yang dipilih oleh Allah, yang dikasih oleh Allah. Itu sebabnya bangsa Israel atas pimpinan Musa menyebut Allah Yahwa sebagai Bapa. Dan tidak pernah mereka mengatakan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak pernah. Ya. Itu di zaman Nabi Musa. Nabi Musa adalah utusan, adalah nabi, adalah hamba, adalah juru bicaranya Allah. Nah, sekarang kita menuju kepada era Daud atau Raja Daud. King David ya. Yang terjadi sekitar lebih kurang tahun 1000 sebelum Masehi. Kita akan melihat siapakah Allah yang dikabarkan oleh Daud, yang juga disapa sebagai Yahwa itu. Nah, kita buka di dalam Mazmur pasal 89 ayat 27, sahabat-sahabatku. Di dalam Mazmur pasal 89 ayat 27, demikian ada tertulis. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Ya. Jadi Daud akan berseru kepada Bapa Yahweh, Bapakku engkau, Allahku atau Elohimku, Gadku, dan gunung batu keselamatanku. Ya. Jadi Yahwa atau Yahweh atau Yehova di zaman Daud juga disapa sebagai Bapa. Yahwa diidentifikasi sebagai Bapa. Tidak pernah Daud mengidentifikasi Yahwa sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak pernah. Itu di zaman Daud. Kemudian kita ke zaman yang berikutnya. Di zaman para nabi dan zaman Nabi Yesaya. Yang ditulis sekitar lebih kurang 460 tahun sebelum Masehi. Kita buka di dalam Yesaya pasal 63 ayat 16 dan Yesaya 64 ayatnya yang ke-8. Di dalam Yesaya 63 ayat 16. Demikian ada tertulis ya. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yahwa, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya. Jadi Yehova atau Yahweh atau Yod-Heh-Wav-Heh itu di dalam kitab Yesaya ini disebut sebagai engkau Bapa kami. Ya Yahweh, engkau sendiri Bapa kami. Ya. Jadi ternyata sama sahabat-sahabatku. Di era sebelum Nabi Yesaya, di zaman Daud maupun di zaman Musa, Allah Yehova itu disapa sebagai Bapa. Begitupun ketika di zaman Yesaya, tetap disapa sebagai Bapa. Dan tidak pernah Nabi Yesaya mengatakan Allah itu adalah Anak dan Roh Kudus. Tidak pernah. Selanjutnya, kita melihat ini di zaman para nabi ya. Ketika kita berbicara tentang pernyataan-pernyataan para nabi, adalah tepat sekali kalau kita membahas kitab Maleaki. Kitab terakhir dalam susunan Alkitab Perjanjian Lamanya. Kitab Maleaki adalah kitab terakhir. Nabi Maleaki, apa yang dikatakan oleh Nabi Maleaki?
Kita bisa lihat di dalam Maleakhi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian ada tertulis. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Sahabat-sahabatku, kita perhatikan sekali lagi ya. Maleakhi 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Jadi Allah yang disebut sebagai pencipta kita itu disapa sebagai Bapa. Ya, dengan demikian sahabat-sahabatku, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, seluruh kitab perjanjian lama, kita bisa melihat pekabaran yang sama. Allah yang dikabarkan oleh zaman Nabi Musa, yang tertulis dalam kitab Taurat ya, kelima kitab Musa, dan juga dikabarkan di dalam kitab Jabur atau kitab Mazmur, juga di zaman para nabi, salah satunya Nabi Yesaya, hingga nabi yang terakhir ditulis di perjanjian lama yaitu Maleakhi. Seluruh kitab perjanjian lama begitu tegas mengabarkan Allah itu disapa sebagai Bapa, yang namanya dikenal dengan 4 huruf YHWH, Yod He Waw He. Itulah yang disapa sebagai Bapa. Di zaman Musa, di zaman Daud, di zaman para nabi, di zaman Yesaya, hingga zaman Maleakhi. 370 tahun sebelum Masehi ya. 370 tahun sebelum kelahiran Al-Masih, Mesias. Ya, jadi tahun Masehi itu dihitung dari berdasarkan kelahiran Mesias atau kelahiran Yesus Kristus. 1500 sebelum kelahiran Yesus, Allah disapa sebagai Bapa. 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus, di zaman Daud, Allah juga disapa sebagai Bapa. 400-an tahun sebelum kelahiran Yesus, yaitu di zaman Nabi Yesaya, Allah juga disapa sebagai Bapa. 300-an tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, yaitu di zaman Nabi Maleakhi, Allah itu juga disapa sebagai Bapa. Jadi sangat jelas, seluruh kitab perjanjian lama selaras. Tidak mengatakan Allah itu Allah Anak, Allah Roh Kudus, tidak pernah. Tetapi yang disebut atau yang diidentifikasi sebagai Allah adalah yang disebut sebagai Bapa kami, Bapakmu, Bapak kami, Bapak kita. Itulah Allah yang dikabarkan di dalam perjanjian lama. Nah, sahabat-sahabatku, bagaimana di era kekristenan? Ya, sebentar lagi kita akan bahas bagaimana dengan Allah atau satu-satunya Allah yang benar yang dikabarkan di zaman Yesus Kristus dan para rasul. Ya, kita seruput dulu airnya. Baik, sahabat-sahabatku, kekristenan selalu mengacu kepada Kristus. Karena makna dari Kristen adalah pengikut Kristus. Ya. Murid-murid Yesus disebut juga sebagai orang-orang Kristen. Di Kisah 11 ayat 26 dikatakan, murid-murid itulah disebut Kristen pertama kali di kota Antioquia. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah 11 ayat 26. 26 atau 36 ya, sebentar. Biar tidak keliru sahabat-sahabatku. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
Jadi Kristen adalah sebutan bagi murid-murid Yesus. Nah, karena Yesus adalah gurunya, Yohanes 13 ayat 13 ya. Yesus adalah gurunya para murid. Maka imannya orang-orang Kristen pasti sama dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi patokannya adalah ajaran gurunya, yaitu Kristus atau Yesus. Nah, bagaimana? Siapakah Allah yang dikabarkan oleh Yesus? Di dalam Injil Yesus mengatakan bahwa Allah yang dia kabarkan adalah Allahnya bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi ketika Yesus datang mengabarkan Allah, Yesus tidak memberikan sebuah pekabaran baru tentang Allah. Tidak. Yesus memang datang memberitakan sebuah kabar baik yang baru, tapi tidak tentang adanya suatu Allah yang baru. Sama sekali tidak. Allah yang dikabarkan oleh Yesus adalah Allahnya bangsa Yahudi. Nah, sekarang kita bisa melihat sahabat-sahabat. Ketika Yesus Kristus berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar yang dia kabarkan. Kita buka di dalam Injil Yohanes 17 ayat 1 dan ayat 3. Apa perkataan Yesus tentang satu-satunya Allah yang benar? Yohanes 17 ayat pertama. Saya akan bacakan ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Jadi ini ceritanya tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi ada di judulnya nih, jelas sahabat-sahabatku. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya. Saya ulangi. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit. Menengadah ke langit. Dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi ketika Yesus adalah manusia di bumi. Dan dia menengadah ke langit. Menyebut Bapa. Telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi yang disapa sebagai engkau itu adalah yang oleh Yesus sebut sebagai Bapa. Bapa ada di mana? Di sorga. Yesus ada di mana? Di bumi. Dan kemudian kita ke ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Siapa tadi yang disebut engkau? Bapa. Mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3 mengidentifikasi dirinya sebagai yang diutus oleh Bapa. Bapa diidentifikasi juga sebagai satu, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus adalah Bapa yang ada di surga. Ya, di ayat 1 tadi jelas sekali sahabat-sahabatku. Yesus menengadah ke langit berbicara kepada Bapa yang ada di surga. Yesus manusia di bumi berbicara kepada Bapa yang di surga. Bapa. Di ayat 3 Yesus mengatakan, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Ya. Jadi satu-satunya Allah yang benar yang disebut oleh Yesus adalah Bapa yang ada di surga. Di dalam banyak ayat yang lain, Yesus mengajari kita semua ketika kita berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di surga. Siapa Bapa itu? Satu-satunya Theos yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. The only true God. Nah, jadi sahabatku, sangat jelas ternyata. Menurut Yesus Kristus, tertulis begitu tegas dan jelas di Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 ya. Ketika Yesus berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, adalah yang dimaksud adalah Bapa.
Yesus ketika berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, Yesus tidak pernah berkata, Bapa, Aku, dan Roh Kudus. Tidak pernah. Ketika Yesus berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, yang ditunjuk adalah Bapa. Tidak pernah dimanapun sepanjang kitab perjanjian baru, Yesus menyebut dirinya sebagai satu-satunya Allah yang benar adalah Aku, Roh Kudus, dan Bapa. Tidak pernah, sahabat-sahabatku. Ya. Satu-satunya Allah yang benar yang di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17. Itulah yang oleh Yesus disapa sebagai Bapakku dan Bapakmu. Allahku dan Allahmu. Satu-satunya Allah yang benar itulah yang oleh Yesus disebut sebagai Allahku dan Allahmu. Jadi Bapa atau satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allahnya Yesus Kristus. Bapaknya Yesus Kristus. Allahnya Yesus Kristus. Juga Allahnya Maleaki. Allahnya Yesaya. Allahnya semua para nabi di perjanjian lama. Allahnya Raja Daud. Dan juga Allahnya Nabi Musa. Yaitu yang disapa sebagai Bapa. Ya, itu di zaman Yesus masih hadir di bumi. Yesus mengabarkan begitu jelas. Allah yang dikabarkan oleh Yesus adalah Bapa. Nah, bagaimana setelah Yesus terangkat ke surga? Di Yohanes 20 ayat 17 Yesus berkata, sebelum terangkat ke surga ya, Yesus bilang kepada Maria Magdalena untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Sampaikanlah kepada murid-muridku yang lain bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Dan kemudian beberapa waktu kemudian Yesus terangkat ke surga. Dan setelah Yesus di surga, banyak kesaksian di Alkitab mengatakan, ada sekitar 15 ayat mengatakan, bahwa di surga Yesus berada di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Ada di kisah 5 ayat kisah 7, kisah para rasul pasal 7 ayat 55 sampai 56 dan 13 ayat yang lainnya. Ya, mengatakan bahwa Yesus ketika di surga betul-betul berada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Nah, setelah Yesus di surga, murid-murid Yesus tersebar. Sampai kemudian di kisah 11 ayat 26 tadi, sampai di kota Antioquia, murid-murid itulah untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi ketika Yesus masih ada di bumi, murid-murid Yesus belum ada disebut sebagai Kristen. Istilah Kristen baru muncul pertama kali ketika di kota Antioquia. Dan pada saat itu Yesus sudah di sorga. Sudah berada di sebelah Allah Bapa. Kisah 11 ayat 26. Nah, bagaimana kemudian setelah Yesus terangkat ke surga? Para penerus Yesus, para rasul. Siapakah Allah yang dikabarkan oleh para rasul? Apakah para rasul memberikan sebuah gambaran konsep yang berubah tentang Allah? Tidak, sahabat-sahabatku. Para rasul sangat percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Alkitab dikatakan Yesus tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi ketika di dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi Yesus berkata bahwa Bapa disebut sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Dalam hal ini Yesus tidak sedang berbohong atau Yesus sedang menutupi separuh kebenaran. Setengah kebenaran disembunyikan. Yesus hanya menunjukkan separuh kebenaran saja. Tidak. Tapi kebenaran yang disampaikan oleh Yesus bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar adalah kebenaran yang sudah betul-betul utuh, sempurna. Bahwa tidak ada Allah lain selain Bapa. Ya. Nah, penerus Yesus Kristus yang kita sebut sebagai para rasul, apostles, ya. Di zaman setelah Yesus terangkat ke surga, di dalam surat-surat para rasul, salah satunya di dalam surat Rasul Paulus, kita bisa melihat begitu jelas Allah yang dikabarkan oleh para rasul,
adalah Allah yang sama persis dengan yang dikabarkan, diwartakan oleh Yesus Kristus, oleh Maleaki, oleh Yesaya, oleh Daud, juga oleh Nabi Musa. Kita akan melihat di dalam setiap suratnya Rasul Paulus, dalam 13 suratnya, Rasul Paulus mengatakan bahwa God and Father of our Lord Jesus Christ, Allah dan Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah dan Bapaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, bukan hampir ya, di semua, di dalam 13 surat-surat Rasul Paulus, Paulus selalu membedakan yang disebut sebagai Allah adalah Bapa. Yesus disebut sebagai Lord, sebagai Kurios, sebagai Tuhan. Ya. Salah satu ayatnya kita bisa buka di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Itu begitu jelas pengakuan imannya Rasul Paulus. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi ketika Rasul Paulus mengidentifikasi Allahnya atau Theosnya atau Elohimnya atau God-nya, itu sangat jelas tertulis di sini. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita maksudnya Paulus dan para murid ya, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja atau satu pemimpin saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah pemimpinnya Paulus. Mengapa? Karena Yesus adalah jalan. Di dalam Injil Yohanes Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus adalah tuannya orang-orang Kristen, tuannya murid-murid Yesus, pemimpinnya murid-murid Yesus untuk menuju kepada Bapa. Siapa Bapa itu? Satu-satunya Allah yang benar. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, sekarang kita sudah melihat di dalam era kekristenan awal, kekristenan mula-mula, kekristenan abad pertama, sangat jelas tidak ada perubahan tentang Allah yang dikabarkannya. Baik Allah yang dikabarkan oleh para rasul, oleh Yesus Kristus, oleh zaman Maleaki 300 tahun sebelum kehadiran Yesus, ataupun zaman Yesaya 400 tahun sebelum kehadiran Yesus, atau di zaman Raja Daud 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, atau 1500 tahun sebelum kelahiran Yesus, yaitu di zaman Nabi Musa. Allah yang diwartakan, Allah yang dikabarkan tetap sama, yaitu yang disapa sebagai Bapa. Yehova itulah Bapa. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, satu ayat juga saya akan tambahkan ya. Allah itu tidak berubah. Di dalam kitab Maleaki juga. Sebentar. Saya akan bukakan ayatnya. Maleaki pasal 3. Tadi ini Maleaki 2 ayat 10 ya. Sekarang Maleaki 3 ayatnya yang ke-6. Tegas mengatakan bahwasanya aku Yahwa tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub itu nama lainnya Israel ya, tidak akan lenyap. Ya, jadi itu janji Allah. Israel sepanjang tahun dari zaman dulu banyak sekali yang memusuhi. Dan Israel suatu negara yang bisa dibilang sangat kecil di dunia ini. Tapi tidak akan lenyap. Itu janji Allah. Israel terus dijaga. Ya. Nah, di dalam Maleaki 3:6 juga dikatakan, "Aku Yahwa tidak berubah." Jadi Allah yang dikabarkan oleh Nabi Musa, Daud, Yesaya, Maleaki, Yesus Kristus, dan para rasul itu tidak berubah. Dia tetap disebut sebagai Bapa. Tidak pernah berubah. Nah, maka ketika ada orang mengatakan bahwa Allah Yahwa menjelma menjadi manusia,
Nah, itu sebuah ajaran yang bidat atau ajaran yang menyimpang dari ajaran yang disampaikan para nabi sampai para rasul. Maleakhi 3 ayat 6 tegas mengatakan Allah atau Bapa itu tidak berubah. Tidak berubah. Jadi tidak pernah berubah dia. Mau menjadi manusia, mau menjelma menjadi apapun. Ketika orang mengatakan, oh Allah itu kan maha kuasa. Dia kan kalau namanya maha kuasa bisa dong menjadi apa saja semaunya dia. Iya, itu logika manusia kita. Logika manusia kita bisa saja berpikir liar seperti itu. Tetapi sahabat-sahabatku, Alkitab mengingatkan kita di dalam Amsal pasal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Begitupun di dalam perjanjian baru, di dalam Korintus ya. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi ketika kita berbicara atau menyampaikan pekabaran kebenaran Alkitab, jangan melampaui yang ada tertulis. Logika kita mengatakan Allah bisa jadi apa saja, mau jadi tikus, mau jadi kecoa, Allah kan maha kuasa. Masalahnya itu tidak tertulis di Alkitab. Tidak ada ayat Alkitab mengatakan Allah jadi manusia, Allah jadi tikus, Allah jadi kecoa. Nggak ada tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Nah, sahabat-sahabatku, Alkitab begitu tegas mengatakan, Maleakhi 3 ayat 6, Allah tidak berubah. Jadi tidak pernah Alkitab mengatakan Allah berubah, pernah jadi manusia, kemudian jadi Allah lagi, kemudian nanti jadi apa lagi. Tidak. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Alkitab mengatakan Allah tidak berubah. Dan di dalam 2 Timotius 6 ayat 16 juga dikatakan, saya bacakan ya ayatnya. Ini ayat yang sangat bagus sahabat-sahabatku. Di dalam Injil Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengatakan bahwa Allah atau Yahwa yang disapa sebagai Bapa itu, Allah itu roh. Kemudian di dalam surat Timotius, ini saya bacakan. Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi Allah Yahwa yang disapa sebagai Bapa itu tidak takluk kepada maut. Nggak bisa mati. Mau 1 detik, setengah detik, apalagi 3 hari. Nggak ada. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi Yahwa atau Allah yang disapa sebagai Bapa ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Suaranya tidak bisa kita dengar. Karena dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Itulah Allah yang dikabarkan baik di zaman Musa, Daud, Yesaya, Maleakhi, zaman Yesus maupun zaman para rasul penerus Yesus. Tidak berubah. Dan yang datang sebagai Mesias, sebagai Kristus, Alkitab tidak ada satupun mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa yang disapa sebagai Bapa ini kemudian menjelma menjadi manusia. Tidak pernah. Yang diutus itu adalah anaknya. Injil Yohanes begitu jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya. Jadi yang diutus itu adalah anaknya. Bukan dikatakan bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Nggak ada itu. Itu ajaran bidat. Itu ajaran baru, ajaran yang menyimpang dari ajaran para rasul, ajaran Yesus, maupun para nabi di perjanjian lama.
Ya, saya bacakan satu ayat nih di Ibrani pasal 1. Tulis di mana ya? Sini ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu kala, perikopnya saya bacakan dulu ya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dan seterusnya. Ya. Jadi, dulu Allah berbicara dengan perantaraan siapa? Nabi-nabi. Dan di zaman akhir ini, Ia berbicara dengan perantaraan anaknya. Jadi yang berbicara adalah Allah, yang menjadi perantara adalah anaknya. Itu sebabnya ini sesuai di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, Allah itu satu, God is one. Dan satu juga pengantara antara Allah dengan manusia. One, God is one, and also one mediator. Ya, satu pengantaranya, yaitu manusia Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi sahabat-sahabatku, siapapun yang kita yang mengaku sebagai murid-murid Yesus, mau mengaku sebagai Kristen, tentunya kita akan memiliki iman yang sama dengan iman para rasul. Para rasul begitu jelas memberitakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allahnya Yesus Kristus. God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi imannya seorang Kristen yang sejati itu timbulnya pasti dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan dengar dari kesaksian orang yang dijumpai Yesus, dengar kesaksian dari orang yang disembuhkan dari penyakit, kesaksian atau khotbah dari mulutnya seorang pendeta. Tetapi dengar dari firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, Kristen artinya pengikut Kristus. Maka yang harus didengar adalah kata-kata Kristus, bukan kata-kata yang lain. Nah, bagaimana dengan doktrin Trinitas? Jadi, doktrin Trinitas itu muncul. Konon awalnya dicetuskan oleh orang bernama Tertullianus. Sekitar abad kedua. Ya. Ini tadi dicatat sudah ya. Maleakhi 3:6. Allah yang disebut sebagai Bapa itu tidak berubah. Nah, kemudian di abad kedua, 3, 4 ada orang menyebutnya sebagai abad Jisamso. Ya. Sekitar abad 2, 3, 4 setelah zaman kekristenan awal muncullah ajaran Tertullian yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Trinitas. Tres personae una substantia. Tres personae, tiga persona, tiga pribadi. Tiga pribadi, satu substansi atau satu hakikat. Yang kemudian terkenal dengan istilah Trinitas. Itu baru munculnya abad 2, 3, 4. Nah, artinya sahabat-sahabatku, ajaran Tertullian dengan teori populernya yang kita sebut sebagai The Doctrine of Trinity
ini sama sekali berbeda dengan ajaran para rasul, ajaran Yesus Kristus, ajaran Maleaki, zaman nabi-nabi perjanjian lama, zaman Yesaya, zaman Raja Daud, maupun zaman Nabi Musa. Tidak sama. Sehingga ajaran Tertulian ini, yang kita sebut kini sebagai istilah Trinitas, itu bisa kita sebut sebagai bid'ah atau bidat. Ajaran yang menyimpang dari ajaran para rasul, dari ajaran Yesus Kristus, dari ajaran para nabi. Menyimpang. Karena seluruh ajaran para nabi sampai Yesus dan para rasul mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Sedangkan ajaran Tertulian yang munculnya baru abad kedua, tiga, empat, kemudian kisruh dan ribut membuat gereja pecah sampai sekarang, itu mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar bukan Bapa, tapi ada Allah Anak juga, ada Allah Roh Kudus. Jadi jelas, ketika ada teman-teman atau orang-orang yang menyebut diri sebagai pengajar Trinitas mengatakan kita orang-orang yang tidak percaya Trinitas disebut sebagai bidat, sesungguhnya mereka sedang bidat teriak bidat. Mereka yang bidat, mereka yang ajarannya menyimpang dari ajaran para rasul, ajaran Yesus maupun ajaran para nabi, tapi menuduh orang lain sebagai bidat. Sehingga mereka sebenarnya bidat teriak bidat. Ya, guru-guru pengajar Trinitas adalah bidat yang teriak bidat. Ya, baik sahabat-sahabatku, untuk pada kesempatan ini kiranya ini cukup dipahami ya. Ini sangat alkitabiah. Kita sudah melihat bersama-sama bahwa Kristen yang sejati, yang artinya adalah pengikut Kristus, pengikut ajaran para rasul, apostolik ya, mengikuti ajaran rasuli, imannya pasti sama dengan imannya Nabi Musa, Raja Daud, Nabi Yesaya, para nabi lainnya, hingga Nabi Maleaki, serta Yesus Kristus dan para rasul, yaitu satu-satunya Allah yang benar adalah yang disebut sebagai Bapa. Bapa itulah yang di dalam perjanjian lama disebut namanya sebagai Yehovah atau Yahweh atau Yahweh. Yod Hei Waw Hei. Demikian sahabat-sahabatku pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, khusus bagi yang mengaku sebagai Kristen, kita harus saling memaafkan 70 kali 7 kali. Dan bagi yang non-Kristen, kiranya pekabaran ini, pewartaan ini bisa menjadi sebuah informasi supaya jelas bahwa Kristen yang alkitabiah, Kristen yang sejati, imannya pasti sama dengan para rasul, dengan imannya Yesus Kristus, bahwa hanya ada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Sama juga dengan imannya nabi-nabi perjanjian lama, mulai dari zaman Nabi Musa 1500 sebelum kelahiran Yesus, ataupun Raja Daud tahun 1000 sebelum kehadiran Yesus, atau Yesaya 400 tahun sebelum kehadiran Yesus, maupun 300 tahun sebelum Yesus di zaman Maleaki. Demikian sahabat-sahabatku, sampai jumpa di dalam pekabaran-pekabaran yang lain. Terima kasih sekali lagi buat siapapun yang mau memberikan waktunya untuk mendengarkan, menyimak video ini, ataupun mungkin kalau ada yang mau membagikan video ini kepada teman, kepada sahabat, kepada kenalan dan sebagainya. Terima kasih. Shalom.